Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kelima kali ini Ibu akan menerangkan tentang makna dan implikasi pendidikan multikultural. Sejarah pendidikan multikultural. Tujuan perkuliahannya, pertama, mahasiswa dapat menjelaskan makna dan implikasi pendidikan multikultural. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan sejarah pendidikan multikultural. Menurut sosiolog UI Parsudi Suparlan dalam Jubaidi 2004-61, multikulturalisme adalah konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Alasannya, multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan budaya atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai cara kehidupan masyarakat. Multikulturalisme akan menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan kesuku bangsaan. Menurut Sijomora dalam Sutarno 2007-52, pendidikan multikultural sebagai ide adalah suatu filsafat yang menekankan legitimasi, vitalitas, dan pentingnya keragaman kelas sosial, etnis dan ras, gender, anak yang berkebutuhan khusus, agama, bahasa, dan usia dalam membentuk kehidupan individu, kelompok, dan bangsa. Sebagai sebuah ide, maka pendidikan multikultural ini harus mengenalkan pengetahuan tentang berbagai kelompok dan organisasi yang menentang penindasan dan eksploitasi dengan mempelajari hasil karya dan ide yang mendasari karyanya. Menurut Pareh dalam Sutarno 2007-53, implikasinya terhadap pengembangan pendidikan multikultural adalah memasukkan bahan ajar yang berisi ide dari berbagai kelompok budaya. Diperlukan adanya pendidikan yang leluasa untuk mengeksplorasi perspektif dan budaya orang lain. Dengan mengeksplorasi itu akan diperoleh inspirasi sehingga membuat anak menjadi sensitif terhadap pluralitas cara hidup. Cara yang berbeda dalam menganalisa pengalaman dan ide, dan cara melihat berbagai temuan sejarah yang ada di seluruh dunia. Menurut Baptiste dalam Sutarno 2007-54, perlu adanya pelembagaan filsafat pluralisme budaya dalam sistem pendidikan yang dilandasi prinsip persamaan, saling menghormati, penerimaan dan pemahaman, dan komitmen moral demi keadilan sosial. Pendidikan multikultural selalu dilandasi prinsip persamaan dan keadilan sosial. Implikasinya, kurikulum perlu direformasi sehingga benar-benar mencerminkan penghormatan atas pluralitas budaya. Menurut Effendi Sanusi dalam artikelnya yang berjudul Pendidikan Multikultural dan Implikasinya, mengatakan bahwa pendidikan multikultural sebagai wacana baru di Indonesia dapat diimplementasikan tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga dapat diimplementasikan melalui pendidikan non-formal. Dalam pendidikan formal, pendidikan multikultural tidak harus dirancang khusus sebagai muatan substansi tersendiri, tetapi dapat diintegrasikan dalam kurikulum yang sudah ada melalui bahan ajar atau model pembelajaran. Menurut Beng dalam Jubaidi 2004-70, tujuan pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan, yang dimaksud untuk membantu para siswa dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam berpartisipasi dalam masyarakat yang bebas dan demokratis. Pendidikan multikultural mengembangkan kebebasan, kemampuan dan keterampilan dalam menerobos batas-batas budaya, etnis dalam berpartisipasi dengan kebudayaan dan kelompok lain. Substansi pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan, as education for freedom, dan penyebarluasan inklusif dalam rangka mempererat hubungan antar sesama, as inclusive and commenting movement. Prinsip-prinsipnya dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut ini. Pertama, pendidikan multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang mempresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang. Yang kedua,
Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah. Yang ketiga, kurikulum dicapai sesuai dengan pendekatan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda. Yang keempat, pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klis tentang ras, budaya, dan agama. Langkah-langkah untuk mengembangkan model pembelajaran multikultural yaitu guru mereduksi atau mengikis sikap negatif yang mungkin mereka miliki terhadap pluralisme. Selanjutnya, seorang pendidik atau anak didik melakukan analisis agar akrab dengan masyarakat. Selanjutnya, seorang pendidik dan anak didik memilih materi yang relevan dan menarik. Yang terakhir, seorang pendidik dan anak didik bersama-sama menyelidiki persoalan materi yang dipilih. Demikian presentasi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.